Pada tanggal 15 Januari 2018, dunia musik dikejutkan dengan berita kematian seorang vokalis perempuan ikonik dari sebuah band asal Irlandia, Dolores O'Riordan. Ia ditemukan tak sadarkan diri di bathtub kamar Hotel Hilton di Park Lane, London saat masa persiapan rekaman sebelum menggelar tur di tahun itu. Kematiannya merupakan tragedi besar dan penggemar di seluruh dunia sangat terpukul oleh berita tersebut. Apalagi sempat terjadi kesimpang siuran penyebab kematiannya. Kabar yang beredar awalnya adalah sang vokalis sengaja bunuh diri karena ditemukan beberapa obat-obatan dan botol minuman keras di kamarnya. Namun setelah melakukan pemeriksaan, pihak kepolisian setempat menyatakan bahwa kematian Dolores adalah sebuah kecelakaan yang tragis. Di dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa Dolores tenggelam di bathtub karena mabuk berat, di mana ditemukan kadar alkohol di dalam tubuhnya sebanyak 4 kali dari ambang batas maksimal kadar alkohol di dalam tubuh seseorang untuk bisa menyetir di Inggris, yaitu 80 mg per 100 ml darah. Walaupun begitu, warisannya tetap hidup melalui musiknya yang luar biasa dan dampaknya pada industri musik. Lagu-lagu dan pesan-pesan yang ia sampaikan akan terus menginspirasi generasi mendatang dan menyentuh hati banyak orang. Tetapi, bagaimana perjalanan Dolores dari kecil hingga menjadi vokalis ikonik dan membawa The Cranberries ke puncak kejayaannya sampai pada akhirnya harus mengalami kecelakaan tragis yang mengakhiri hidupnya. Mari kita simak bersama. Dolores Mary Eileen O'Riordan atau yang sering kita kenal sebagai Dolores O'Riordan dilahirkan pada tanggal 6 September 1971 di County Limerick, Irlandia. Kehidupan awalnya sederhana, tetapi latar belakang keluarganya yang penuh dengan musik memainkan peran penting dalam membentuk minatnya terhadap musik. Keluarganya seringkali berkumpul dan bernyanyi bersama dan itu memberinya pengalaman berharga dalam dunia musik sejak usia dini. Pengaruh awal ini merangsang hasratnya untuk mengejar karir musik yang cemerlang di masa depan. Awal karir Dolores dimulai ketika dia bergabung dengan sebuah band yang kemudian dikenal sebagai The Cranberries pada awal 1990-an. The Cranberries merilis album debut mereka Everybody Else Is Doing It So Why Cannot We pada tahun 1993. Album ini mengandung beberapa lagu hits termasuk Linger dan Dreams yang dengan cepat memenangkan hati penggemar musik di seluruh dunia. Namun salah satu momen puncak dalam karir Dolores dan band ini adalah ketika mereka merilis lagu Zombie pada tahun 1994. Lagu ini bukan hanya menjadi salah satu lagu paling ikonik dalam sejarah musik rock alternatif, tetapi juga mengandung pesan politik dan perdamaian yang kuat yang sangat relevan pada saat itu. Musik dan lirik-liriknya membawa pesan yang mendalam, menciptakan dampak yang mendalam pada dunia musik. Tentang lagu Zombie, Dolores pernah mengatakan, lagu ini adalah seruan kami terhadap ketidakmanusiawian manusia terhadap manusia, ketidakmanusiawian terhadap anak. Dengan artian, Dolores dalam lagu ini seolah ingin mengajak pendengarnya untuk tak saling membenci manusia lain, untuk tak berperang, untuk tak melakukan kekerasan, karena jika manusia terus melakukan hal itu, maka hati manusia lama-lama tak ada rasa peri kemanusiaan dan akhirnya akan menimbulkan kesedihan di muka bumi. Secara lengkap, lagu Zombie bercerita tentang perang saudara di Irlandia Utara. Perang ini terjadi antara kelompok orang Irlandia yang ingin tetap menjadi bagian dari negara Inggris dan kelompok yang ingin merdeka dari Inggris. Konflik ini telah menjadi sumber kekerasan, kesengsaraan, dan kematian selama lebih dari 100 tahun sejak pemisahan Irlandia, di mana musuh-musuh yang merupakan bangsa sendiri, andai tertangkap, maka hukuman yang paling sering adalah digantung. Oleh sebab itu, lirik
dimasukkan di pembuka lagu untuk menggambarkan kekerasan yang terjadi selama perang. Meski penduduk Irlandia terbelah menjadi dua bagian dan akhirnya berperang, Dolores, vokalis The Cranberries, mengatakan pada pendengarnya bahwa sebagai orang Irlandia yang cinta damai, ia tak ikut dalam peperangan itu. Jadi di lirik pre-chorus disisipkan lirik kata zombie diulang-ulang pada chorus, bahkan kata ini diulang dalam keseluruhan lirik. Zombie sebenarnya adalah simbol dari penyebar perang. Dolores menyebut zombie bagai mesin pembunuh yang tidak punya pikiran. Zombie melakukan apapun termasuk membunuh tanpa hati dan peri kemanusiaan. Zombie adalah metafora untuk seluruh konflik dan peperangan, termasuk orang-orang yang membunuh bagai zombie yang tidak punya hati. Pada verse kedua lebih mengedepankan akibat dari perang dan klimaks nyata yang terjadi di akhir perang, dan juga merupakan akhir cerita lagu. Lirik menekankan bahwa banyak anak-anak tak berdosa terbunuh di peperangan. Musik The Cranberries memiliki dampak yang signifikan dalam genre musik alternatif pada masanya. Suara vokal mezzo-sopran Dolores yang kuat dan emosional membedakan mereka dari banyak band lainnya. Lirik-liriknya yang mendalam seringkali menggambarkan perasaan dan pengalaman pribadinya yang sangat menghubungkan dengan pendengar. Musik mereka menyampaikan pesan politik dan perdamaian yang kuat, terutama melalui lagu Zombie. Pesan-pesan ini menciptakan ikatan emosional dengan pendengar, menjadikan The Cranberries sebagai salah satu band yang sangat dihormati dalam genre ini. Selain segi vokal dan lirik, Dolores O'Riordan adalah salah satu vokalis yang memiliki penampilan panggung yang sangat kuat dan memukau. Keunikan suaranya dan ekspresi panggung yang mendalam membuatnya begitu istimewa. Dia mampu menghipnotis penonton dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengungkapkan emosi melalui musiknya. Penampilannya yang penuh semangat dan penuh energi selalu menjadi sorotan dalam setiap pertunjukan, menjadikannya salah satu vokalis yang tak terlupakan. Karir The Cranberries terus berkembang dan mereka mencapai puncak kepopuleran di berbagai belahan dunia. Album-album mereka seperti No Need to Argue dan To the Faithful Departed mengukir namanya dalam sejarah musik alternatif. Mereka juga meraih berbagai penghargaan dan pengakuan atas karya mereka, termasuk penghargaan Grammy. Keberhasilan mereka sebagai band dan bakat individu Dolores dalam bermusik membuat mereka mendapatkan tempat khusus dalam hati penggemar musik di seluruh dunia. Dolores O'Riordan akan selalu diingat sebagai salah satu vokalis paling berbakat dan berpengaruh dalam sejarah musik rock alternatif. Jumpa.